Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi alat permainan edukatif dari mata kuliah alat permainan edukatif yang diampu oleh dosen Ajeng Rahayu Tresna Dewi MPD. Menurut Maike Sugianto dalam Badru Zaman 2007 pada halaman 63, alat permainan edukatif adalah permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Menurut Badru Zaman, alat permainan edukatif untuk anak adalah alat permainan yang dirancang untuk tujuan meningkatkan aspek-aspek perkembangan pada anak TK. Menurut Direktorat PAUD, alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi, alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak, baik yang berasal dari lingkungan sekitar maupun yang sudah dibuat. Adapun pemilihan alat permainan edukatif untuk anak harus meliputi sesuai sasaran. Yang dimaksud adalah apakah mainan ini untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau tidak. Apabila sesuai, berarti permainan alat tersebut masuk ke dalam alat permainan edukatif. Yang kedua adalah multifungsi. Permainan ini tidak hanya mengembangkan satu aspek, melainkan beberapa aspek. Yang ketiga adalah merangsang kreativitas. Permainan ini tuh mendorong anak untuk berpikir secara kreatif sesuai dengan imajinasinya. Beberapa permainan ada yang cukup aman dimainkan anak, ada yang tidak. Alat permainan edukatif ini seharusnya yang bersifat awet, kuat, dan tahan lama, serta tidak mengeluarkan suara keras, tidak mudah tertelan atau terhisap, tidak beracun, dan tidak menimbulkan api. Berikutnya adalah tingkat kesulitan dan sesuai dengan perkembangan. Di sini tingkat kesulitan itu harus disesuaikan dengan minat anak. Tidak yang terlalu susah untuk dimainkan ataupun tidak terlalu mudah untuk dimainkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Di sini dimaksud adalah sesuai dengan usia anak. Kita tidak bisa menempatkan permainan yang digunakan untuk anak di atas usia PAUD gitu, karena tidak sesuai dengan perkembangannya. Berikutnya adalah permainan ini harus menarik perhatian. Dari ukuran itu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Bentuknya juga harus elastis dengan warna-warna yang menarik agar anak memiliki perasaan senang dan tertarik untuk memainkan alat permainan tersebut. Berikutnya adalah manfaat dari alat permainan edukatif, yaitu untuk mengembangkan aspek fisik anak. Biasanya di sini kegiatannya itu untuk merangsang perkembangan motorik halus, motorik kasar, dan fisik anak dengan kegiatan-kegiatan seperti melukis, mewarnai, berlari, melompat, melempar, seperti itu. Pengembangan aspek agama dan moral. Di sini sebuah permainan alat edukatif dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan aspek perilaku yang didasarkan dengan ajaran agama. Pengembangan aspek ini diharapkan dapat memotivasi anak untuk konsisten dalam melakukan kebaikan yang diajarkan agamanya. Berikutnya adalah pengembangan pada aspek kognitif. Anak melalui permainan alat edukatif, anak dapat mengenal bentuk suara, warna, ukuran, dan tekstur yang dilakukan anak dalam kegiatan bermain menggunakan alat permainan edukatif. Pengembangan aspek berikutnya adalah pengembangan seni dan kreativitas. Melalui kegiatan menggambar, melukis, meronceng, anak menjadi terangsang kreativitasnya, sehingga menjadi satu alasan kenapa anak mencintai seni dari warna-warna atau dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pengembangan aspek berikutnya yaitu pengembangan aspek sosial dan emosional. Dalam suatu permainan, anak akan terstimulus kejiwaan emosinya, kondisi kejiwaannya untuk mencerdaskan emosi anak gitu. Jadi dalam permainan ini kan anak belajar untuk mengalami
Dalam permainan menggunakan alat permainan edukatif ini, anak mengalami kemenangan ataupun kekalahan yang berhubungan dengan emosi kejiwaan manusia. Dalam pengembangan ini diharapkan anak dapat memberikan stimulus untuk mencerdaskan emosi anak. Berikutnya adalah aspek bahasa. Aspek bahasa di sini dalam kegiatan alat permainan edukatif, dalam kegiatan bermain, anak dapat melatih kebiasaannya untuk berbicara menggunakan kalimat yang benar dan menambah kosakata anak dalam kegiatan bermain menggunakan alat permainan edukatif. Adapun tujuan dari alat permainan edukatif itu yaitu memberi motivasi anak untuk eksplorasi, mengenalkan eksperimen-eksperimen baru melalui kegiatan bermain menggunakan alat permainan edukatif, mempermudah guru dalam menyampaikan materi di kelas sebagai media kreativitas dan juga media penilaian dengan anak-anak dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan imajinasi anak. Lalu ada juga untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat tentang materi yang sudah diajarkan. Diharapkan dengan alat permainan edukatif ini, aspek perkembangan anak yang meliputi beberapa aspek dapat meningkat, serta diharapkan dengan bermain menggunakan alat permainan edukatif dapat menstimulus berbagai aspek perkembangan anak, serta diharapkan mampu meningkatkan 8 kecerdasan yang dapat dikembangkan pada anak sedari dini. Sekian presentasi saya hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi